Oh iyalah. Cewek cakep-cakep 18. nggak? Jangan ditanya kalau itu mah, pastilah. Mending kalau cewek Jepang Mas. Hari ini kita bersama orang yang keren banget, perjuangannya luar biasa. Dia berhasil sampai ke Jepang. Sekarang di pandemi orang pada ribut-ribut mau ke Jepang, dia udah di Jepang. Yuk kita dengarkan. Mas Iwan, sepi dia lupa. Mas, kikoe mas kawan sini koe. Kikoe Mas. Hai. Oke. Mas, Hai. udah berapa lama Hai. Mas di Jepang, Mas? Alhamdulillah baru 8 bulan sampai sekarang. Oh, asli orang Indonesia kan? Campuran. Indonesia mix. Oh, ini. Indonesia apa? Ya, enggak. Aslinya 100% Indonesia lah. Oh, Produk 100% lokal. Indonesia. Gue pikir 100% Indonesia campur sama Jerman, terus gak perginya ke Jepang lagi. Indonesia dong. Oh, Mas, kan? Wah, Mas, ini aku mau nanya-nanya, ini keren banget karena Mas Iwan ini, gue udah janjian dia dari sebelum dia berangkat ke Jepang, sampai dia udah nyampe Jepang, sampai 8 bulan kemudian baru bisa ngomong. Bisa join Zoom ya. Iya. Tapi makasih banget udah luangin waktu. Mas, gue mau nanya-nanya, tadi lu udah 8 bulan di Jepang, lu masuk ke Jepang gimana sih? Lewat LPK atau mandiri? Ya, awal gue di LPK tuh 2019. Tapi sebelum LPK itu setelah lulus SMA aku kerja Aruba itu dulu, nyari pelamar kerja. Jadi ya bantu-bantu usaha orang tua gitu kan, nganter barang konveksi juga. Nah, setelah lulus SMA tahun 2017 kerja dulu 1 tahun waktu itu sampai tahun 2018 akhir lah. Kemudian masuk LPK itu awal tahun 2019 Januari lah. Itu di LPK di Garut dulu di Jawa Barat selama 1 tahun belajar. Sambil belajar sambil ikut interview dulu. Jadi 2019 sampai 2020 ya? Kurang lebih segitu. 2020. Jadi waktu itu LPK aku pertama kali itu belum SO. Jadi masih untuk nyari job itu, jadi ikut interview ke LPK lain SO awalnya gitu. Setelah udah interview baru pindah ke LPK yang udah SO di daerah Sumedang dulu. Biayanya berapa? Mahal nggak? Kalau awal di LPK yang pertama kali itu belum SO itu cuma kena biaya 4.500.000 selama 6 bulan. Oh, sama nginepnya? Iya, sama asrama udah segala macam, dapat buku, dapat ya kalau untuk makan sendiri sih, biaya makan sendiri. Cuma dapat segala macam. Tempat tinggal juga ya? Tempat tinggal udah semua. Terus pas pindah ke SO berapa tuh biayanya? Ini kurang ajar gue ini. Ya, kalau SO lebih mahal karena kan kita udah kontrak kerja, lulus interview, terus pendidikan itu kurang lebih 35. Udah visa juga, bikin visa, paspor segala macam 35. Oh, jadi total bisa 40 ya sama tadi pendidikan ya? Kurang lebih 40 lah sampai 50-an lah plus makan. Oh, makanya tadi bagi yang kemarin gue lihat bikin YouTube penipuan hanya 8 juta biaya kerja ke Jepang. Nah, itu mesti lo tahu apa dulu lo dapetnya. Ini dengar langsung dari Mas Iwan. 8 juta mungkin tiket pesawat doang itu sekali mana ada biaya LPK sampai 8 juta. Mungkin ya kalau punya beasiswa mungkin bisa dibayarin dari LPK mungkin. Nah, Mas, lu udah 8 bulan, ekspektasi lu apa sih di Jepang sama pas lu belajar di Indonesia sama di Jepang sama nggak sih? Atau ada perbedaan atau bagaimana? Kalau untuk masalah bahasa, kotoba yang aku pelajarin ya kurang lebih dasar-dasarnya sama sebelum belajar di Indonesia sama di Jepang. Cuma kan aku tinggal di daerah dekat Osaka, jadi Kansai Bank menggunakan logat Kansai. Itu 80% lah berbeda. Jadi zeng wakana ya gitu pertama kali. Nandean ya. Berbeda nih. Kansai apalagi ngomong sama orang tua, tetangga sebelah kan ada obaca. Wah, ini kotobanya susah banget, kagak ngerti dah gue ngomong apa. Pokoknya ada sedikit saya nih gozo desu ne nihongo ga arigato gitu. Semua logat Kansai yang pertama kali beda banget pas pertama datang. Cuma ya kayaknya dasar sama sih gitu ekspektasi. Nah, ekspektasi jadi memang sekarang udah lancar nih. Gue mesti minta diajarin nih sebenarnya. Ya sedikit udah mulai terbiasa lah sama logat Osaka. Ini. Nah, terus perbedaan makanan gimana di sana? Kalau makanan ya kalau untuk makanan harga pasti lebih mahal di Jepang kan ya. Untuk makanan. Kalau untuk rasa ya masih enakan Indonesia dong untuk rasa.
kualitas makanannya. Wah, asli. Kalau makan masakan Jepang ya paling cuma kayak ebi fry, karage, chicken gitulah. Cuma gore-gore doang, nggak ada rasa pedes-pedes sama sekali. Wih, mahal Harus coy. ditambah mereka. Iya. Semuanya harganya bikin kantong menangis gitu kan ya. Kalau akhir bulan, aduh belum gajian dah. Sekali makan paling murah 1.500 yen atau sekitar 170.000 mungkin ya. Iya, Kalau harus gue. dikeluarkan di rupiah. Sekali makan 1.000 yen. Iyalah, mana ada 800 yen kecuali kantin sekolah. Parah banget. Tapi nggak masak di sana. Masak terus setiap minggu, setiap hari dia masak bareng sama senpai. Kan aku tinggal di Jepang berdua sama senpai. Oh, ini. Nah, terus kalau dari segi makanan, bahasa, apa kalau kerjaan gimana? Susah nggak? Kalau kerjaan kebetulan aku job gemba tuh jadi ya untuk kerjaan nggak natap, jadi pindah-pindah lokasi gitu, tergantung proyek. Dan setiap berangkat juga beda-beda, jadwal berangkat sama jadwal pulangnya ya nggak nentu gitu, beda-beda. Nah, kalau kalian belum tahu, gemba itu sebenarnya konstruksi ya bahasanya ya. Nah, konstruksi. Jadi kayak sekarang ternyata di Jepang banyak minimart yang pengoperasiannya gue dengar katanya makin banyak banget. Dan kalau di wilayah Osaka itu kedua setelah Tokyo, dan itu gemba sih katanya mereka butuh banyak orang banget. Jadi kalau mau daftar langsung hubungin Mas Iwan, jangan hubungin gue. Yang hubungin gue langsung ke LPK aja yang udah. Kalau aku mah cuma jadi Kensuke doang sih mas. Baru magang sih, belum ada lebih dari 3 tahun, baru beberapa bulan sih. Tapi jadi betah nggak selama ini? Ya alhamdulillah betah sampai sekarang. Itu dulu yang penting tuh, jangan lu bilang itu. Kalau mau lanjut jadi TG nanti ya terserah kalian ya, cuman betah dulu nggak? Betah. Oh iyalah, ceweknya cakep-cakep nggak? Jangan ditanya kalau itu mah, pastilah. Mending kalau cewek Jepang mah. Motivasinya beda. Pokoknya betah lah, setiap pagi tuh cuci mata terus. Kalau di Jepang wajib. Aduh, kalau musim kerja pemandangannya bagus lah ini. Asik. Udah coba sampai winter belum? Belum ya? Belum. Kalau winter itu paling asik tuh, gue liatin. Iya sih kalau winter. Musimnya dingin -2 gitu ya, tapi ceweknya pakai rok tuh di bawah lutut gitu. Oh gila tuh pokoknya. Kayak sukebe banget gue ajar ini. Nah, itu kenapa sih? Apa? Sorry? Musim panas. Biasanya mereka liburan pantai, cewek-cewek Jepang. Wah, emang Osaka dekat pantai ya? Dekat Namba sih. Dekat Namba. Ya, Osaka tuh makanannya sebenarnya lebih enak daripada Tokyo. Tokyo itu buat di foto cakep banget makanan, tapi begitu dimakan, aduh, kurang kecap nih. Mungkin ya. Tapi aku belum pernah ke Tokyo sih, pingin nanti lah kapan. Boleh banget. Apalagi udah kaya banget. Kenapa sih awalnya pengen ke Jepang? Karena pengen lihat cewek Jepang. Ya, itu salah satunya mungkin ya. Impian dari kecil mungkin kan pingin punya pengalaman ke Jepang. Pingin pengalaman keluar negeri lah ibaratnya. Tapi aku dulu awalnya tuh nggak kepikiran mau ke Jepang dulu. Pengen itu ke Korea malah. Ke Korea dulu malahan awal pertama. Lu mesti ke sana, operasi plastik ntar. Wah, enggak lah, ini murni nih tanpa operasi. Udah merah opa-opa. Cuma emang awal mula pengen sih ke Korea dulu. Cuma kan dengar cerita temen waktu pengen ke Korea itu kan tesnya seleksi 1 tahun. Untuk seleksi 1 kali job untuk ke Korea kan setahun sekali ada seleksi. Nah, aku pikir kelamaan juga kalau setahun sekali nunggu untuk 1 kali tes job. Sedangkan kalau ke Jepang kan setiap bulan tuh kan ada minimal ya 2 kali atau 3 kali interview sama pihak perusahaan Kaisa. Ya aku pikir ada ke Jepang aja lah, yang prosesnya cepat gitu kan, pikirkan gitu. Kalau masalah biaya juga yang lebih murah ke Jepang gitu juga untuk LPK segala macam. Cuma ya untuk gaji masih gede Korea sih. Cuma prosesnya lama Korea kan.
interview. Kalau misalkan kita interview ke Korea 1 kali gagal, ya harus nunggu tahun berikutnya gitu kan. Setahun sekali soalnya interview job. Jepang lebih gajinya lebih pendek. Ya lebih, ya bukan yang lebih pendek, lebih sedikit daripada ke Korea sih. Ya standar 15 lah, 15 jutaan. Oh, kalau di Minimal. kalau yang di Jepang bukan 20 ya? 20 ya, ada juga yang pabrik rata-rata sih, lembur mereka dapat lemburan. Oh, gitu. Jadi memang sekarang 2021 ini Jepang 15 ya? Kurang lebih segitu. 130.000 yen, 13 mangan. Standar minimal. Lu mestinya bikin yang itu tuh, apa, reveal gaji di Jepang gitu. Itu mesti lu bikin tuh. Ramai itu. Pasti ntar kapan pengen review. Nah, pertanyaannya, orang tua komplain gak sih waktu lu bilang, oh gue mau ke Jepang mak gitu? Awal mula mereka ya komplain, cuma ya komplain gitu, masalah biaya, terus pekerjaan juga kan, ya istilahnya gue belum ada pengalaman di konstruksi gitu kan ya awal mula. Ya mereka merasa keberatan gitu, oh apa bisa kamu Wan, misalkan kerja konstruksi berat-berat, panas-panasan gitu. Ya nyoba gitu kata gue, ya demi keluarga juga sih salah satunya mungkin ya. Terus kan untuk bantu ekonomi juga keluarga untuk masa depan. Dari pengalaman intinya, walaupun kerja apapun yang penting halal sih dilakuin. Semangat terus sebenarnya. Gitu. Ini kenyataan nih. Nah, ini kejadian sebenarnya tadi lu ngeliatin tampangnya dia, bahkan kamar dia lebih bagus daripada kamar gue. Lu lihat kamar gue berantakan banget. Nah, kamar gue biasa aja dah. Tapi keren kayu. Karena kalau di Jepang itu pakai kayu itu kalau lagi winter, kayu itu absorption-nya banyak banget menurut gue. Bagus ya. Iya. Apa lagi? Orang tua tuh hebat ya, bisa. Jadi orang tua juga ngebantuin dengan biaya tadi ya. Iya, apa sih? Pastilah. Alhamdulillah. Jadi lu ngirimin duit nggak ke papa mama? Ya ngirim dong. Ngirim juga setiap bulannya. Nah, kalau udah ngirim, udah bisa nabung nggak di situ? Nabung dikit-dikit hampir bisa sebulan. Makan 1.000 yen. Apa tuh? Kurang lebih sebulan tuh berapa sih biaya hidup di Jepang? Untuk biaya belanja misalkan ya, dari dasar dulu belanja itu kan aku seminggu sekali sama senpaiku. Itu sekali belanja kadang habis 5.000 yen, 6.000 yen lah, sekitar ya 700 ribuan bagi orang dua. Jadi patungannya 3.000 yen kan. Per minggu. Itu per minggu, seminggu sekali 3.000 yen. Murah itu dong. Makan doang gaya 12.000 yen. Belanja 7.000 yen. Kali 4 kan. Saya sebulan 3.000 yen. Anggap 3.000 yen per minggu kali 4, 12.000 yen kan. 12.000 kali 125 itu average ya 600 ribuan lah ya. 1.500.000 lah. Oh, 1.500.000 malah. 1,5. Oh. Gue sengaja nih. Biar dia gali lubang kayak Krisdayanti. Biar dia kasih tahu kita. Ya. Itu untuk dasar sih biaya makan ya sebulan 1,5. Terus apato itu kena potongan 2 mang, 20.000 yen. Murah lah itu. Ya? 2,4 juta mungkin ya. Murah lah karena berdua kan. Berdua sih. Jadi bagi dua 20.000. Enggak, satu orang 20.000. Iya, benar-benar. Orang 20.000. Murah itu lah. Udah 2,5 untuk rumah, untuk apa tuh tempat tinggal, terus asuransi, listrik, wifi itu ya kurang lebih sama 2 mang juga. Jadi potongan apa tuh plus asuransi listrik terus segala macam itu 4 mang lah. 4 mangan. 40.000 yen. Ya, 40.000 yen. 4 juta, 5 juta lah ya kurang lebih. Ya kurang lebih ya 4 juta lebih lah. 4 juta lebih, ya 4,5 juta, 5 jutaan lah taruhlah. Taruhlah kasar-kasar 5 juta. Masih hemat banyak coy. 5 juta lu gaji 15 bisa 10 ya, masih safe ya. Iya masih simpen lah. Ya 12 juta masih kesini. Masa lu nggak mau pergi ke Jepang, lu nggak denger tuh langsung dari sebelah lu. Dengar, berangkat, belajar yang bener. Nah, itu sih wajib bahasa juga sih, belajar harus benar-benar. Paling utama sih emang sini kalau untuk itu ke Jepang ya bahasa pertama harus kita minimal tahu lah
untuk percakapan sehari-hari, asatsu, terus selalu bilang arigatou gozaimasu setiap kita terima bantuan atau terima makanan dari seseorang itu pasti yang utama bilang arigatou gozaimasu. Pasti di Jepang mah salutnya gitu, setiap apapun bilang arigatou, domo, terus melakukan kesalahan yang bilang sumimasen. Itulah salutnya Jepang tuh gitu. Jadi tidak ada yang egois antar, beda kan Indonesia sama Jepang budaya. Kalau Indonesia kita mah wah egois masa bodoh gitu. Misalkan gimana ya ibaratnya misalkan kita buang sampah sembarangan. Nah, itu kan kalau kita di Indonesia kan biasa tuh buang sampah sembarangan tanpa ada merasa bersalah. Sedangkan di Jepang buang sampah sembarangan itu merasanya kayak nggak punya adab gitu, nggak punya apa namanya tata sopan santun lah. Jadi udah ditanamkan dalam diri orang Jepang asli dari kecil mah mereka katanya sih. Jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus juga sampah juga kan kalau di Jepang dibagi-bagi gitu kan ya. Ada sampah kain, kanbin, potong, sampah dapur, jadi beda-beda plastiknya. Sedangkan kan kalau kita satu plastik sampah dibuang semua, digabungin. Udah simpel lah kalau kita mah gampang, nggak ribet. Kalau Indonesia mah. Cuman kalau orang Jepang emang disiplin, jadi dia dibeda-bedain lah. Sampah jenis sampahnya. Jadi kayak gitu tertib di Jepang juga. Itu dasar sih. Salutnya gitu kalau orang Jepang. Budaya Jepang. Terus ya istilahnya gimana ya? Mereka juga untuk pekerja di Jepang itu diutamain anjing daichi kalau untuk job gemba. Jadi ya keselamatan nomor satu. Benar-benar harus safety segala macam dari menggunakan helm terus menggunakan peralatan juga yang benar-benar itu sesuai kebutuhan gitu. Benar-benar safety lah, aman dari diri sendiri juga gitu sih. Ya karena safety first ya memang mereka. Bedanya gue pernah lihat sendiri orang Indonesia berani naik ke tiang listrik 25 bukan kilometer, udah tinggi banget, udah waktu hampir 20 meter lah ya, gue lihat, dan itu tanpa safety loh. Bener, tanpa safety. Orang bule nggak mau, nggak pakai safety. Orang kita manjat aja gitu, kalian keren juga ya. Manjatnya ilmu kebal soalnya kita kan. Karena keturunan kita kayak keturunan dari Banten, kayaknya orang Banten hebatnya Indonesia. Belajarnya di Banten kayaknya ilmu getak gitu mas. Iya kan, tapi menurut gue bahaya sih karena lebih baik safety memang lebih baik. Dan mereka hokennya satu orang Jepang tuh rata-rata punya 5. Atau kamu punya berapa sih itu? Masih asuransi kecelakaan, terus asuransi pensiun ada 3 nih. Kan? Oke. Lo bayangin. Karena memang di situ itu. Nah, gue salut banget sama Mas Iwan. Dari yang nggak punya background konstruksi, bawa ke konstruksi, dan dia kerja dulu dan ngumpulin duit dulu, bukan langsung tiba-tiba minta gue minta masuk LPK, dia sempat kerja dulu gitu. Itu sih amazing sih menurut gue. Makanya gue ngejar dia tuh lumayan susah. Sampai hari ini tuh tadi sebenarnya gue pikir nggak jadi sebenarnya. Tapi thank you banget for sharing. Gue pengen banget tentang ini kalian belajar dari Mas Iwan. Sosoknya sederhana, bisa save duit cukup banyak, bawa ke Indonesia. Bagi kalian yang mungkin sekarang ini katanya mau demo lah, mau apa, jangan. Saran gue yang mau ke Jepang, kalau kalian belum bisa berangkat, pelajarin bahasanya dulu, perdalam, karena di sana tentu aja namanya kita belajar textbook sama nonton sinetron tuh beda, coy. Ya mungkin itu sih dari pesan gue. Ya mungkin tambahan lagi ya, mungkin sekarang kan masih masa pandemi ini Bapak Sensei, mungkin ya masalah ekonomi kita juga kan lagi menurun. Ya kalau misalkan untuk teman-teman semua yang ingin ke Jepang, cuma kekurangan biaya, misalkan biaya untuk LPK belajar bahasa, kan sekarang media banyak nih, YouTube segala macam, grup-grup WhatsApp yang gratis lah ibaratnya, yang kalau kita pinter-pinter aja menggunakan media sosial, ya mungkin kita bisa aja menambah ilmu secara gratis lewat YouTube ataupun lewat media lainnya, tanpa harus belajar di LPK dulu. Nah, cuma kalau ingin untuk bisa kerja ke Jepang itu emang sih harus menggunakan jalur ya istilahnya jalur untuk menyambung SO. Jadi yang benar-benar sudah mempunyai surat izin resmi kerjasama antara pihak LPK dan perusahaan, itu penting sih. Cuma kalau untuk ingin belajar bahasa kan bisa lewat online juga bisa. Cuma kalau untuk kerja di Jepang harus lewat LPK sebenarnya.
Nah, itu percakapan sederhana. Kalau kamu suka, jangan lupa share video ini. Dan jangan lupa follow dan subscribe dari Siwan Kun kalau salah ya, YouTube-nya. Ya. Nah, nanti gue tulis lagi di bawah. Oke, kyo aku komae desu. Oskar sama des. Oskar sama desta. Arigatou gozaimashita.